Eh, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 24782034. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman internet 1 ya, yaitu di lab 15. Di sini 15 itu automated testing ya. Kita testing. Nah, di sini ada 5 skenario ya. Pertama tuh penjelasan arsitektur, lainnya demo fungsionalitas aplikasi, dan yang ketiga itu bedah kode dan dokumentasi API, yang keempat running automated testing, dan yang terakhir itu refleksi ya. Langsung aja ya kita mulai. Yang pertama itu penjelasan arsitektur. Nah, yang untuk menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issues Tracker yang dibangun. Nah, kebetulan di sini saya buat gambar dari AI ya. Kurang lebih ya seperti ini ya, apa adanya. Coba kita jelasin dikit-dikit. Nah, jadi pada Smart City Issue ini kurang lebih ada, kalau realnya tuh ada tiga ya, berarti empat ya. Ya, pertama tuh ada front end, back end, terus back end API sama database. Postgre ini masih database lokal ya. Nah, kita jelasin pertama yaitu front end-nya. Nah, jadi front end itu untuk portal citizen-nya. Nah, di front end itu ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada tentu ada login sama logout user. Selanjutnya ada dashboard. Terus lalu buat dan simpan draft laporan. Selanjutnya mengajukan laporan, lalu memperlihatkan feed kota ya, atau laporan dari orang anonimus lain, dan lihat detail laporan. Nah, jadi front end itu dihubungkan lewat HTTP request sama JSON respon ya ke back end ya. Artinya back end sama back end API itu hampir sama ya. Cuman tampilannya aja sih beda. API itu buat nyimpen kayak nerusin ininya apa, kayak token akses gitu, lihat dalamnya. Jadi fitur utama backend tuh pertama itu autentikasi GPT ya, atau akses sama refresh tokennya terus. Lalu manajemen user kayak dashboard admin gitu, CRUD buat admin. Lalu menunjukkan status laporan, anonimitas data, statistik dashboard, permission, sama validasi ya. Jadi buat backend ini dihubungkan ke database lewat ORM query atau Django ORM ya. Nah, di database PostgreSQL ini database, maksudnya database lokal ya. Kalau bisa seperti ini, ada out user, report status log, kategori, lokasi, dan tabel masih banyak ya, kayak portnya. Nah, untuk keterangannya kurang lebih seperti ini ya. Pertama itu ada front end atau citizen portal itu sebagai back aplikasi ya, berkomunikasi dengan back end menggunakan REST API. Lalu ada back end API atau Django REST menangani verifikasi ya. Kalau ada database buat menyimpan ya, ini masih Postgre ya. Ini kan database dari dosen. Lalu ada keamanan, activity access token, karena setiap login itu tokennya pasti beda-beda sampai di komunitas ya. Iya, kayaknya dari yang ini ya, apa, feed kota itu ya, tapi kan anonymous. Enggak. Selanjutnya ada di sini ada alur komunikasinya. Yang pertama itu jelas user itu membuat akun atau login akun. Lalu di SPA-nya itu dia kalau dia di sini pasti dapat kayak akses token, diteruskan ke SPA. Nah, di SPA itu ke backend API yang dicek apakah ini valid atau enggak. Lalu login. Nah, login ini ntar dia di database itu, misal citizennya itu buat laporan terus dikirim gitu ya, lalu direspon. Nah, ini masuk ke bagian dashboard admin. Jadi untuk arsitekturnya kurang lebih seperti itu ya yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke nomor 2, yaitu demo fungsionalitas aplikasi. Pertama itu harus dilakukan dengan langsung proses menggunakan hasil deployment. Jadi ini pakai server ya. Pertama portal citizen demonstrasikan pembuatan draft laporan. Nah, ini ya. Ini kita refresh saja. Oke, pertama oh, habis ya waktu loginnya ya.
kita login ulang aja. Buat laporan draft, kita buat aja laporannya. Contoh kita masuk ke apa ya, terus ya itulah pokoknya lokasi, raga bahasa, deskripsinya, udah aja kita simpen draft. Oke, draft ini ya, draft ini orang nggak ini ya. Oke, selanjutnya kita baca lagi. Ajukan laporan tersebut dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed publik. Ajukan dan diajukan ya. Kita lanjut, sebutkan ini anonim ya, oleh warga anonim. Kita coba feed publiknya. Warga anonim juga ini, aduh kok gini ya, nyangkut kayaknya. Oke, sini langsung aja ya, lanjut aja dulu. Selanjutnya portal admin ya, kita masuk ke portal admin. Admin berarti ini ya. Ya, di admin. Selanjutnya di admin itu kita refresh dulu. Lalu login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Ubah status laporan yang barusan dibuat pada poin sebelumnya. Oke, ini kita masuk. Yang dibuat tadi bahan rusak ini ya. Iya, bahan rusak. Oke, kita verifikasi. Ubah. Oke, keubah ya, udah masuk ke proses. Kemudian masuk verifikasi, kita refresh ya. Oke, baru udah terverifikasi ya. Oke, kalau seperti itu, selanjutnya ada kode dan dokumentasi API. Kode yang paling menantang ya. Nah, tadi saya ketemu masalah yang di kode bagian API JS. Nah, tadi API saya nggak dapat API terus ya, gara-gara API-nya nggak kesimpan di Chrome ya. Kayak gonta-ganti pas ngetes playback, ternyata harus kesimpan dulu. Nah, pas saya F12 masuk ke menu itu, inspect itu, ternyata nggak ada sama sekali di database-nya. Jadi saya API itu paling ribet sih kalau error, susah kayak nge-stuck gitu. Terus ada OJS juga, ini kayak ya 11-12 lah, kalau nggak dapat API dia nggak bisa masuk ke sini juga, kayak nge-stuck aja. Oke, itu aja. Yang lainnya ya error. Oke, selanjutnya buka Swagger ya, atau Scalar, dan tunjukkan jelaskan satu endpoint. Kita masuk ke mana sini. Ini ya, saya pakai, nah, kita balik dulu, pakai Swagger ya. Terlalu lama ini. Nah, lama ini tumben nih. Kita tungguin ya. Nah, jadi kita coba jalankan salah satu endpoint ya. Jadi kita request token aja ya. Oke, di sini kita ini ya, try it out. Nah, di string ini kita isi akunnya. Misal akun admin aja ya. Admin. Ini. Oke, kita execute.
Nah, di sini kodenya 200 ya, yang berarti berhasil, dan di sini ada akses tokennya. Oke, oke, lanjut aja ya. Selanjutnya running automatic testing. Nah, di sini yang saya agak lama ya. Ini pakai nah, yang nah kayak ini. Kita tes dulu yang pertama ya. Yang main di main app itu tesnya. Nah, di sini saya pakai kode ini kenapa? Gara-gara kalau kita buat saya tadi buat ini langsung jalanin dia database-nya permission they need to create database kurang lebih itu ya, kayak harus diakalin buat database lagi, database kecil buat testing aja. Jadi kita tes. Oke, di sini saya cepetin ya tesnya ya. Jadi untuk tesnya ada 45 tes dan runningnya 45 juga, dan statusnya oke. Kalau seperti itu, selanjutnya kita masuk ke bagian play wake ya. Oke, kita masuk ke PowerShell ya. Kita pakai yang tes dulu tanpa hidup kita. Nah, di sini saya nemuin kendala ya, gara-gara back end saya front end saya itu nggak bisa connect ke sini. Jadi saya akalin pakai back end lokal juga, saya kayak gabungin gitu, dan malah dapat IP-nya. Jadinya satu back end satu front end, satunya server satunya lokal gitu, setengah-setengah. Jadinya udah diakalin terus nggak bisa-bisa, tanya sama aja. Temen tuh pada sibuk sendiri nih. Nah, di sini pakai server ya ini. Kita tes pakai server. Karena berat ya. Nah, terus dia campur sama lokal, tapi lokalnya udah settingan dari dalam itu bawaan. Ngelak ya. Itu aduh, ngelak ini nggak nyampe ya. Ngelak servernya ini bu. Tadi ngetes bisa semua ini. Muter, 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 muter. Ada sinyalnya bu ya. Iya, sinyalnya ini. Mana lagi? Iya. Padahal tadi ngetes aja di sini yang atas nih pakai hidup kan ini. Hidup brush ya, kita coba tes lagi. Ini kira-kira sinyal ya. Nah, kalau cepet kayak enak. Itu kenapa coba? Tuh. Nah, ini bisa kan? Tadi nggak bisa. Hmm, sinyalnya nggak susah sih. Hmm. Terus dia. Tuh. Dia close kehabisan waktu.
Nah kayak RH2 kan sama aja. Nah di sini tadi udah ngetes berhasil ya bagian ini. Coba kita nggak jalan, kita tes lagi, kita coba di sini. Ininya susah ya. Kita tutup dulu, kita running lagi. Ini terakhir juga nggak bisa ya, berarti kan bukan error sini. Emang lemot ini ya servernya. Tuh login nggak keluar. Nggak masuk, tadi masuk ya. Ini sih otomatis ya. Coba tuh nggak bisa kan, request time tuh itu dipaksa for modern. Coba kita ulang lagi nih, nggak bisa nih. Kita tunggu. Nah ini mau ngisi kan, tadi nggak mau ngisi. Nah kan, susah nyala guys, berhasil nih. Sinyal apa server ini. Ya sini berhasil ya 9 paset. Hmm. Ya udah, selanjutnya kita terakhir refleksi ya. Speedcast satu kendala paling sulit, bug error yang dihadapi selama semester. Ya ini sih paling sulit terakhir ini, terakhir ini karena ya gitulah. Posisi juga lagi sendiri juga, teman-teman pada sibuk. Biasanya kan kayak saling tanya-tanya, ini kita kerjain sendiri, ternyata emang agak susah gara-gara miskom, ternyata nggak bisa langsung running di server itu, ternyata emang nggak bisa, jadinya miskom error. Setelah sampai kemarin itu kira itu nggak tahu kalau di server itu nggak bisa langsung, akhirnya kayak ngoprek terus ngoprek terus dari jam 10 malam sampai pagi, terus ternyata emang nggak bisa, akhirnya dicoba pakai tembak server dari lokal tadi, pasangan IP-nya, ternyata emang kayak gitu caranya ya. Jadi ya kalau buat masalah bug error itu ya biasa sih ya, emang kalau kuliah kayak gini ya emang pasti ketemu sih sama bug sama error. Jadi oke lah udah ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada salah kata mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.